Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Syarhul Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, dan risalah Al-Qawaidul Arba' ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Al-Musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala, dan dalil syafaat maksudnya dalil bahwasanya orang-orang musyrikin menyembah berhala, menyembah selain Allah untuk mencari syafaat. Kalau pada pertemuan atau sesi yang lalu telah disebutkan dalil bahwasanya orang musyrikin menyembah selain Allah untuk mencari qurbah. Maka sekarang disebutkan dalil bahwasanya orang-orang musyrikin menyembah selain Allah juga untuk mencari syafaat. Adalah firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka menyembah selain Allah yaitu sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka mengatakan para sesembahan kami ini adalah syufa'auna, para pemberi syafaat. Mana sudah disebutkan syufa' artinya usata, perantara. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 18. Wasyafa'atu syafa'atani, dan syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyatun, yang pertama syafaat yang ternafikan, syafaat yang keliru, syafaat yang batil. Yang kedua wasyafa'atun muthbatatun, syafaat yang ditetapkan, artinya syafaat yang sahih, syafaat yang benar. Jadi ada dua, syafaat yang dinafikan artinya tidak didapatkan syafaat tersebut, dan ada syafaat yang muthbatah yang ditetapkan, artinya didapatkan syafaat tersebut. Fasyafa'atul manfiyatu, maka yang pertama syafaat yang manfiyah, yang dinafikan, yang tidak didapatkan, yaitu makanat tutlabu min ghairillahi, syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fima la yaqdiru alaihi illallahu, dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali Allah, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti meminta jodoh, meminta mudahnya rezeki, meminta kesehatan, minta umur panjang, minta sukses dan lain-lainnya, maka ini hanya Allah yang bisa memberikan. Ketika seseorang minta syafaat untuk mendapatkan hajat-hajat ini kepada selain Allah, maka ini syafaat yang tidak mungkin bisa didapatkan, syafaat manfiyah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta yang telah kami rezekikan kepada kalian, yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang sebuah hari, la bai'un fihi wala khullah, yang tidak ada jual beli ketika hari itu, dan juga tidak ada khullah, tidak ada teman baik, tidak ada kekasih yang bisa membantu, wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat yang bisa menolong. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang paling zalim. Surah Al-Baqarah ayat 254. Syahidnya dalam ayat ini Allah Ta'ala katakan wala syafa'ah, tidak ada syafaat. Artinya syafaat di hari itu, di hari kiamat tidak berguna. Ini dalil ini dijadikan dalil oleh orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang Ahlul Bid'ah bahwasanya syafaat itu tidak ada.
Karena Allah Ta'ala katakan, wala syafa'ah, tidak ada syafaat. Namun bukan demikian maksudnya. Maksudnya, tidak ada syafaat bagi orang-orang yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka tidak akan mendapatkan syafaat kalau mintanya kepada selain Allah. Dan juga maknanya tidak ada syafaat bagi orang kafir. Makanya Allah Ta'ala katakan, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir, mereka orang-orang yang zalim. Orang kafir tidak mungkin mendapatkan syafaat. Ya, kecuali satu, yaitu Abu Talib, sebagaimana sudah kita sebutkan pada sesi yang kemarin. Ya, penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, "Asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun." Syafaat memiliki syarat-syarat dan memiliki quyud, ya, memiliki batasan-batasan. Laisat mutlaqatan, tidak berlaku secara mutlak. Fasyafa'atu syafa'atani, maka syafaat itu ada dua macam. Yang pertama, syafa'atun nafahallahu jalla wa'ala. Syafaat yang Allah nafikan, yang Allah ingkari, yang Allah batalkan. Allah jalla wa'ala. Wahiyya syafa'atu bighairi idnihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yashfa'u ahadun indallahi illa biidnihi. Maka tidak mungkin ada orang yang bisa memberikan syafaat, siapapun itu, di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah. Wa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin wa khatamun nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idza arada an yashfa'a li ahli al-mawqifi yaumal qiyamati. Perhatikan, afdalul khalqi, manusia yang paling atau makhluk yang paling utama, makhluk yang paling afdal, yang paling mulia, dan juga penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau saja ketika beliau ingin memberikan syafaat kepada para manusia di mauqif, nanti di akhirat ada tempat namanya mauqif. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan syafaatul uzma kepada mereka di mauqif yaumul qiyamah, di hari kiamat, yakhirru sajidan, maka beliau tersungkur dalam keadaan sujud. Baina yaday rabbih, di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'uhu, dan Nabi SAW berdoa kepada Allah, wa yahmaduhu, dan memuji Allah, wa yuthni alaihi, dan memuji Allah. Wa la yazalu sajidan, dan Nabi SAW terus-menerus dalam keadaan sujud hatta yuqala lahu, sampai akhirnya Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Rasulullah. Wa qul tusma, dan katakanlah perkataan yang engkau ingin katakan, tusma, engkau akan didengar. Washfa' tushaffa', dan berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Karena Allah Taala katakan, washfa' tushaffa. Silakan kau beri syafaat, maka akan diterima syafaatmu. Itu syafaatul uzma kepada manusia, kepada para manusia di mauqif. Sehingga di antara faedah dari hadis ini adalah fala yashfa'u illa ba'dal idzni. Maka Rasulullah SAW tidak memberikan syafaat kepada manusia kecuali setelah Allah izinkan. Ini Rasulullah SAW afdalul khalqi, manusia yang paling mulia, yang paling utama. Beliau saja tidak bisa sembarang, tidak bisa mutlaqah, secara mutlak, secara bebas memberikan syafaat, tidak bisa. Beliau saja harus diizinkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan syafaat. Apalagi orang-orang yang selain beliau. Apalagi orang-orang yang jauh masanya dari beliau, yang jauh kedudukannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kita kembali ke atas, ke matan. Al-Musannif mengatakan wasyafa'atu al-muthbatatu. Syafaat yang kedua adalah syafaat yang muthbatah, syafaat yang ditetapkan, syafaat yang benar, syafaat yang diterima. Hiya, yaitu allati tutlabu minallah, itu syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diketahui bahwasanya syafaat itu pada hakikatnya milik Allah semua. Dalam surat Az-Zumar ayat 44 Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jami'an. Semua syafaat milik Allah semuanya jami'an. Maka syafaat pada hakikatnya milik Allah. Oleh karena itu kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun pihak-pihak yang 5 yang kemarin saya sebutkan, ya, Rasulullah SAW, para nabi, para malaikat, ya, orang-orang soleh yang beriman dan anak kecil, ini adalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Untuk memberikan syafaat dari Allah. Orang-orang yang diizinkan atau pihak-pihak yang diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mereka pemilik syafaat. Pemilik syafaat itu Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat yang muthbata adalah syafaat yang diminta dari Allah. Sehingga kita minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada nabi, bukan kepada malaikat dan yang lainnya. Ya. Jadi perkataan seseorang yang dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku syafaatmu." Ini perkataan yang keliru. Dan ini bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Wahai Rasulullah, berikanlah aku syafaatmu. Apalagi kepada yang selain Rasulullah. Wahai wali, wahai kiai, wahai orang soleh, berikanlah aku syafaatmu. Ini perkataan yang keliru, tidak benar. Wahai malaikat, berikanlah aku syafaatmu. Ini enggak benar. Yang benar, minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat milik Allah. Maka perkataan yang benar, ya Allah berikanlah aku syafaatmu. Atau, ya Allah berikanlah aku syafaat nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berikanlah aku syafaat dari orang-orang beriman. Demikian, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masih terkait dengan kemarin syafaat itu memiliki 2 syarat. Yang pertama, orang yang memberikan itu diizinkan oleh Allah. Yang kedua, orang yang diberikan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nggak mungkin kita nggak mungkin kita minta syafaat kepada Allah, kemudian Allah memberikan syafaat kepada kita kalau kita tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta syafaat kepada Allah, dan kalau ingin diberikan syafaat, jadilah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wasyafi'u mukramun bisyafa'ati. Maka syafi', orang yang memberikan syafaat, mukramun, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia diberikan kesempatan menyampaikan syafaat. Ya. Rasulullah SAW, para nabi, malaikat, orang beriman yang saleh, anak kecil yang mati dalam keadaan belum balik, mereka semua dimuliakan oleh Allah. Dengan mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan syafaat. Wal masyfu', dan orang-orang yang meminta syafaat, wal masyfu' lahu, orang yang minta syafaat, huwa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka, ridha dalam perkataannya dan juga amalannya. Artinya perkataan orang-orang ini dan juga amalannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah syafi'nya diizinkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, "Ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 255. Kemudian Syekh Shalih Fauzan di syarahnya beliau mengatakan wasyafa'atul muthbatatu, syafaat yang
diterima, syafaat yang ditetapkan. Hiya allati takunu li ahli tauhid, yaitu syafaat yang diberikan kepada ahlu tauhid, orang yang bertauhid. Fal musyriku la tanfa'uhu syafa'atun. Adapun orang musyrik, maka tidak ada syafaat yang bisa bermanfaat bagi dia. Walladhi yuqaddimu al-qarabina lil quburi wan nudhuri lil quburi hadza musyrikun. Adapun orang-orang yang mempersembahkan sesuatu kepada qarabin, ya, mempersembahkan ibadah-ibadah al-qarabin, artinya ibadah-ibadah kepada kuburan, dan mempersembahkan nadar-nadar kepada kuburan, maka hadza musyrikun, ini orang yang musyrik. La tanfa'uhu asy-syafa'atu, maka tidak akan bermanfaat syafaat bagi dia. Maka ini sebuah ironi, ya, orang-orang yang datang ke kuburan dengan niat ingin mendapatkan syafaat, namun dengan cara beribadah di kuburan untuk penghuni kubur, maka justru dengan dia lakukan itu, dia tidak mendapatkan syafaat. La tanfa'u syafa'atus syafi'in, tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Orang musyrik tidak bisa mendapatkan syafaat. Wa khulasatul qawli, kesimpulannya, anna syafa'atal manfiyata hiya allati tutlabu bighairi idznillah. Syafaat yang ternafikan, syafaat yang tertolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Syafaat yang diminta tanpa izin Allah. Wa tutlabu lil musyrikin, dan syafaat yang diminta oleh orang musyrik. Wa syafa'atu al-muthbatatu, sedangkan syafaat yang diterima, syafaat yang benar, hiya allati takunu ba'da idznillah, itu syafaat yang diberikan setelah Allah izinkan, wali ahli tauhidi, dan orang yang mintanya adalah ahli tauhid, adalah orang yang bertauhid. Ya, demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.